Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengajukan materi ke bab selanjutnya, yaitu tentang gerak lurus. Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Kita hanya tinggal mengulangi, kemudian menambahkan beberapa analisa soal yang lebih kompleks lagi. Sebelum kita membahas tentang gerak lurus, kita mereview dulu apa yang dimaksud dengan gerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan dari titik acuannya. Jadi gerak sendiri dinamakan keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Jadi berdasarkan suatu titik acuan. Jadi misal ini acuannya adalah A, kemudian ini adalah titik B. Kalau titik B bergerak, misal ke titik ini, anggapannya ini adalah titik B aksen, maka dilihat oleh A, B ini sedang dalam posisi bergerak karena jarak antara B dengan A itu berubah dari saat sebelum dan sesudah. Beda ceritanya misal A-nya juga ikut bergerak. A-nya juga ikut bergerak seiring dengan B. Kalau keadaannya seperti ini, maka jarak antara A dan B ini selalu tetap. Kalau jarak antara A dan B ini tetap, maka dikatakan menurut A, B ini tidak bergerak. Jadi sebenarnya gerak itu relatif, tergantung acuannya. Sama kayak misal kita naik mobil, kemudian di samping kita ada teman kita, maka kita melihat teman kita itu tidak bergerak. Padahal kalau dilihat oleh orang di luar mobil, kita dan teman kita yang ada di dalam mobil itu sedang bergerak. Itu namanya relativitas gerak. Di sini yang kita bahas adalah tentang gerak lurus. Di mana gerak lurus sendiri adalah gerak dalam lintasan yang berbentuk garis lurus, jadi tidak belok-belok. Di mana gerak lurus nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita belajar tentang gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan, kita akan belajar dulu tentang jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Jarak itu adalah panjang lintasan total dari benda dari titik awal ke titik akhir. Jadi misal ini ada titik A, kemudian dia bergerak ke sini ke B, kemudian habis itu dia bergerak ke C, kemudian dia balik lagi ke B sini. Misal kayak gini. Ini C. Misal jarak A ke B dia berpindah 2 meter, kemudian B ke C dia 2 meter, kemudian dia balik lagi ke B juga 2 meter. Yang dimaksud jarak itu adalah total yang ditempuh oleh orang tersebut. Jadi dia bergerak dari A ke B ke C kemudian ke B lagi. Berarti jarak yang ditempuh dia adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 6 meter. Tapi kalau yang ditanyakan adalah perpindahan itu beda dengan jarak, di mana perpindahan itu adalah panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir. Jadi yang dilihat hanya posisinya. Jadi awalnya di mana, akhirnya di mana. Kalau dari ilustrasi kejadian ini, berarti kan dia awalnya di A, berakhir di B. Walaupun dia tadi sempat ke C, tapi kan akhirnya ke B. Kalau perpindahan yang dihitung adalah di mana awalnya dan di mana akhirnya. Karena awalnya A, akhirnya B, maka perpindahannya ini adalah 2 meter. Jadi kalau yang ditanyakan adalah jarak, maka jarak orang ini tadi atau jarak perpindahannya, jaraknya tadi adalah 6 meter, sedangkan perpindahannya ini adalah 2 meter dari titik awal ke titik akhir. Oke. Contoh lain misal seperti ini. Jika seseorang dari kota A pergi menuju kota D melalui jalur biru. Jadi si A ini berangkat ke B ke atas 2 kilo, kemudian bergerak ke C ke kanan 2 kilo, kemudian dia bergerak ke D miring 3 kilo. Kemudian ternyata jarak dari A ke D ini ditarik garis lurus, jaraknya adalah 4 kilo, maka jarak tempuh orang ini adalah total dari semua yang dia lewati. Jadi total dari A ke B ditambah B ke C ditambah C ke D. Jadinya jarak tempuhnya adalah 7 km. Sedangkan
perpindahannya itu adalah dari titik awalnya ini A ke titik akhirnya D. Berarti perpindahannya dia ini hanya sejauh 4 km ke arah timur. Nah, kenapa kok di sini ke arah timur? Karena di sini jarak dan perpindahan itu adalah dua besaran yang berbeda. Jarak ini adalah besaran skalar karena dia tidak punya arah, sedangkan perpindahan ini adalah besaran vektor karena dia punya arah. Ya. Jadi jarak itu adalah besaran skalar, jadi dia tidak punya arah. Maka kalau ditanya jarak, kita tinggal menghitung atau menjumlah semua yang dia lewati. Sedangkan kalau perpindahan ini adalah besaran vektor, jadi dia punya arah, maka kita hanya mengukur jarak dari titik awal ke titik akhir. Itu kalau kita nyari perpindahan. Oke, sekarang contoh soal. Misal Budi bergerak 4 km ke selatan, kemudian 2 km ke timur, selanjutnya 10 km ke utara. Tentukan jarak dan perpindahan Budi. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah membuat ilustrasinya. Nah, jadi misal ini, Budi bergerak 4 km ke selatan. Kita bikin arah mata angin dulu. Gini. Ini utara, ini barat, ini selatan, ini timur. Nah, dia bergerak 4 km ke selatan. Berarti dia ke selatan, berarti ke bawah. Ini gini. Misal ini adalah 4 km. Kemudian dia bergerak ke timur, berarti ke kanan sejauh 2 meter. Ke sini. Nah, kalau bikin ilustrasi walaupun tidak pakai penggaris, kalau bisa yang rasional ya. Rasional maksudnya 2 km sama 4 meter, kalau bisa ya ukurannya panjang 4 meter, jangan yang kebalik. Nah, walaupun tidak pas-pas banget. Oke, selanjutnya dia bergerak ke utara 10 km. Utara berarti ke atas, berarti dia anggap aja ke sini. Nah, ini adalah 10 km. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan. Kalau yang ditanyakan adalah jarak, maka kita tinggal menjumlah aja, berarti 4 tambah 2 tambah 10, hasilnya adalah 16 km. Ini kalau jarak. Nah, tapi kalau yang ditanyakan adalah perpindahan, maka kita kasih tanda di mana titik awal dan titik akhir. Titik awalnya ada di sini, titik akhirnya ada di sini. Berarti perpindahannya adalah ini. Nah, terus berapa nilai perpindahannya? Nah, untuk mencari nilai perpindahan paling gampang kita bikin segitiga siku-siku dulu. Berarti kalau perpindahannya ini, maka segitiga siku-sikunya ini. Sini, terus ini. Nah, kalau sudah kita tentukan panjang sisinya. Nah, panjangnya ini kan sama dengan ini. Berarti kalau ini 2 km, berarti ini juga 2 km. Kemudian panjangnya ini itu adalah panjangnya ini dikurangi panjang ini. Berarti kalau ini 10 kilo, ini 4 kilo, maka sisanya ini adalah 6 kilo. Nah, kalau sudah kita tahu dua sisinya, maka perpindahannya bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Berarti perpindahannya adalah akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti akar 36 ditambah 4 berarti akar 40, atau kita sederhanakan jadi 2 akar 10 km. Nah, ini jawabannya. Jadi bikin ilustrasinya dulu, kemudian kalau disuruh mencari jarak berarti tinggal dijumlah aja berapa nilai totalnya yang sudah ditempuh dia. Kalau disuruh nyari perpindahan, tandai titik awal dan titik akhir, kemudian hubungkan, habis itu bikin segitiga siku-siku. Nah, kalau sudah, maka tentukan sisinya, kemudian perpindahannya nanti bisa dicari menggunakan Pythagoras. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan ini. Jadi
Di berjalan ke utara sejauh 8 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 3 km. Selanjutnya, Aldi melanjutkan perjalanan ke selatan sejauh 4 km. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh Budi. Ya. Oke, ini kalian kerjakan nanti untuk tugasnya. Caranya sama dengan yang awal tadi. Kalian bikin ilustrasinya. Kalau udah bikin ilustrasinya, kalau jarak tinggal di total semua. Kalau perpindahan, tandai titik awal, titik akhir, bikin segitiga siku-siku, tentukan masing-masing sisi tegaknya, baru nanti cari sisi miringnya untuk nyari perpindahannya menggunakan Pitagoras. Oke, ini tugas yang pertama. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Kelajuan dan kecepatan itu lambangnya sama-sama V, tapi pengertiannya beda. Kalau kelajuan itu adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu. Nah, karena dia berdasarkan kepada jarak itu adalah besaran skalar, ya kan? Nah, karena jarak besaran skalar, maka kelajuan ini juga besaran skalar. Artinya dia nanti tidak memperhatikan arahnya. Nah, sedangkan kecepatan sama-sama V, tapi dia tidak menggunakan jarak, tapi adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Karena perpindahannya ini adalah besaran skalar, maka otomatis kecepatan ini adalah besaran skalar. Nah, terus menggunakannya bagaimana? Nah, kita pakai kecepatan dan kelajuan itu tergantung yang ditanyakan. Misal, seseorang bergerak dari kota A menuju kota B yang lintasannya lurus sejauh 2 km selama 1 jam. Kemudian dia bergerak lagi ke kota C sejauh 1 km selama 2 jam. Nah, setelah itu dia kembali lagi ke kota B sejauh 1 km, tapi dalam waktu 1 jam. Dia berpindah di sini 1 km dalam waktu 1 jam. Pertanyaannya, berapa kelajuan dan kecepatannya? Nah, kalau kita mau mencari kelajuan dan kecepatan, kita harus menghitung jaraknya dan juga berapa perpindahannya. Nah, kalau di sini, kalau jarak berarti kan tinggal totalnya aja. Berarti 2 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 4 km. Sedangkan perpindahan adalah titik awal ke titik akhir. Titik awalnya di A, titik akhirnya di B. Berarti perpindahannya adalah 2 km. Nah, maka kalau kita mau mencari kelajuan, sama V adalah S per T. Ya, jadi lambangnya ini bisa pakai X per T, bisa pakai S per T. Ya, terserah kalian lebih enak pakai yang mana. Kalau saya lebih biasanya pakai S per T. Nah, kelajuan rumusnya sama S per T, cuman kalau kelajuan S-nya ini adalah jarak. Berarti S-nya adalah jarak, jaraknya adalah 4 km, T-nya adalah total waktu. Nah, total waktunya berapa? Total waktunya berarti 1 jam ditambah 2 jam ditambah 1 jam. Hasilnya adalah 4 jam. Berarti 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1, satuannya adalah kilometer per jam. Nah, jadi satuannya ini nanti ikut ini. Kalau ini kilometer, ini jam, nanti kilometer per jam. Kalau ini jaraknya ini meter, ini sekon, maka ini nanti meter per sekon. Ya. Ini kalau kelajuan. Jadi 4 dibagi 4 1 km per jam. Nah, sedangkan kalau misal kalian disuruh ngitung kecepatan, lambangnya sama. Kecepatan itu adalah S per T. Cuman S-nya di sini bukan jarak, tapi perpindahan. Berarti S-nya ini bukan 4 tapi 2. Berarti 2 dibagi total waktunya sama, yaitu 4 jam. Berarti ini adalah 1,5 km per jam. Ya, itu bedanya. Jadi lambangnya sama, rumusnya sama, cuman pengertiannya beda. Jadi kalau kelajuan, S-nya adalah jarak. Kalau kecepatan, S-nya adalah perpindahan. Nah, terus apakah mungkin kecepatan dan kelajuan itu sama nilainya? Mungkin. Contoh, seseorang bergerak dari kota A ke kota B sejauh 2 km selama 1 jam. Kemudian dia bergerak ke kota C sejauh 1 km selama 1 jam. Nah, kayak gini. Nah, maka
berapa kecepatan dan kelajuannya. Nah, kalau kita lihat kejadian ini tidak ada yang posisinya balik, jadi arahnya satu arah saja. Nah, kalau arahnya satu arah saja, maka jaraknya, cara hitungnya sama, yaitu totalnya aja. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 km. Sedangkan perpindahannya itu adalah dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya di A, titik akhirnya di C. Berarti jarak dari A ke C ini adalah 2 kilo ditambah dengan 1 kilo, berarti 3 km. Maka kalau kejadiannya seperti ini, maka jaraknya sama, perpindahannya sama. Kalau jaraknya sama dan perpindahannya sama, maka otomatis kecepatannya nanti nilainya pasti sama dengan kelajuan, yaitu V sama dengan S per T. S-nya adalah 3, T-nya adalah total waktunya, 1 jam ditambah 1 jam, berarti 2 jam. Hasilnya adalah 3/2 km per jam. Nah, ini perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kemudian ketika kita menghitung kecepatan dan kelajuan, biasanya satuannya harus standar. Nah, satuan standar untuk kecepatan dan kelajuan itu satuannya adalah meter per second. Nah, terus bagaimana kalau misal diketahuinya kilometer per jam, terus mau dihitung ke meter per second, maka harus melalui konversi dulu. Ingat, cara konversinya misal kecepatannya adalah 36 km per jam, mau dijadikan meter per second, maka cara konversinya 36 km per jam ini sama dengan 36 km dibagi dengan 1 jam. Nah, ini akan dikonversi menjadi meter per sekon. 36 km dijadikan meter berarti 36.000. Karena kilometer ke meter turun 3 kali. Sedangkan 1 jam adalah 3.600 detik. Berarti ini dicoret jadi angka 1, berarti hasilnya adalah 10 meter per second. Ini cara konversinya. Oh ya, dalam gerak lurus ada yang namanya kecepatan, ada kelajuan, kemudian ada kecepatan rata-rata, ada kelajuan rata-rata. Nah, bedanya apa? Kalau kecepatan dan kelajuan itu ngitungnya 1 kali. Misal, kalau yang kita hitung tadi, yang ini, kasus ini namanya bukan, ini lebih spesifik disebut sebagai kecepatan dan kelajuan rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena ada perubahan nilai. Jadi waktu yang dibutuhkan dari A ke B dan ke B ke C itu nilainya beda. Itu namanya kecepatan rata-rata. Tapi kalau kecepatan biasa itu ngitungnya 1 kali. Misal seseorang bergerak dari kota A ke kota B sejauh 2 km selama 1 jam. Nah, kalau kayak gini berarti ini kecepatan. Tapi kalau nanti dilanjutkan ke kota C dengan jarak yang berbeda, misal 1 km dengan waktu yang berbeda, misal 2 jam. Nah, ini kan jarak dan waktunya berubah. Maka kalau seperti ini, spesifiknya ini disebut sebagai kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata. Ya. Jadi, kecepatan rata-rata ya, itu adalah total perpindahan dibagi dengan waktu. Tapi kalau kelajuan rata-rata itu adalah total jarak dibagi dengan waktu. Jadi sebenarnya sama aja, kecepatan rata-rata sama kecepatan biasa. Cuman kalau kecepatan itu 1 kali, kalau ada rata-ratanya berarti ada yang perubahannya. Tapi cara ngitungnya sama. Oke. Ini tentang kecepatan dan kelajuan. Sekarang kita lanjut ke GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya 0. Jadi ada 2 kata kunci di sini, yaitu nilai kecepatannya harus selalu tetap dan percepatannya harus bernilai 0. Nah, dalam GLB rumusnya hanya 1, yaitu S sama dengan V dikali dengan T, di mana S-nya adalah jarak, satuannya harus meter, V-nya adalah kecepatan, satuannya adalah meter per second, T-nya adalah waktu, satuannya harus dalam bentuk sekon. Nah, kemudian
kalau satuannya nggak standar, misal jaraknya diketahui masih dalam bentuk kilometer, maka dia harus dikonversi ke dalam meter dulu. Atau kalau kalian mau menghitung jarak dalam satuan kilometer, maka kecepatannya satuannya harus kilometer per jam, waktunya harus dalam bentuk jam. Jadi harus konsisten. Kalau pakai meter harus pakai sekon, kalau pakai kilometer harus pakai jam ya. Nah, kemudian gerak lurus beraturan itu bisa dinyatakan dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya macam-macam, tergantung yang membuat. Kalau misal grafiknya antara V dengan T, maka bentuknya seperti ini, grafiknya lurus. Jadi kalau grafik kecepatan terhadap waktu, V-nya ini adalah kecepatan, T-nya waktu, maka kalau dia adalah gerak lurus beraturan, maka bentuk grafiknya ini adalah lurus. Tapi kalau grafiknya adalah jarak dan waktu, S dan T, maka grafiknya nanti akan berbentuk miring seperti ini ya. Jadi miring seperti ini, bisa dari bawah sini, bisa juga nanti dia startnya dari atas ya, kayak gini ya. Yang penting dia miring. Jadi kalau dia dinyatakan grafik, lihat dulu grafiknya. Kalau grafiknya antara V dengan T, maka bentuk grafiknya lurus. Kalau grafiknya S dengan T atau jarak dan waktu, maka grafiknya adalah miring seperti ini ya. Nah, sekarang lihat contoh soal di buku kalian di soal latihan bab 3. Nah, lihat soal nomor 4. Nah, pertanyaannya adalah grafik berikut yang menunjukkan gerak lurus beraturan. Nah, kita lihat grafiknya. Grafiknya ini yang A ini antara V dengan T, berarti kecepatan dengan waktu. Yang B juga sama, ini V, ini T ya. Yang ada di V sama T. Kemudian yang C, X sama T. X itu sama dengan jarak, sama dengan S. Berarti anggap aja ini adalah S sama T. Kemudian yang D adalah S sama T. Yang X, yang E adalah S dan T atau X dan T. Nah, pertanyaannya adalah mana yang menunjukkan gerak lurus beraturan, GLB. Nah, ingat GLB tadi grafiknya ada dua. Apakah antara V dan T atau antara S dan T? Kalau F dan T maka harus datar, kalau S dan T maka harus miring. Maka kalau melihat ini, maka jawabannya yang paling benar adalah yang nomor C ya. Yang A ini salah karena V kok miring ya. B juga salah, V itu harusnya datar. Sedangkan S yang paling benar adalah yang C. Jadi kalau grafiknya antara S dan T atau X dan T, maka kalau GLB dia harus miring. Kemudian kalau dia X dan T atau S dan T, dia harus miring datar. Oke. Nomor 4 jawabannya adalah C. Oke, itu soal nomor 4. Sekarang lihat soal nomor 5. Soal nomor 5. Nah, ini. Kecepatan V terhadap waktu T sebuah benda yang bergerak lurus ditunjukkan seperti pada gambar. Nah, ini V dan T, jarak yang ditempuh benda. Nah, sebentar. Ini adalah menghitung jarak melalui grafik. Nah, sebelum mengerjakan ini kita bahas dulu. Nah, dari grafik antara V dan T kita bisa menghitung jaraknya. Nah, kalau melakukan perhitungan jarak itu kita hitung dari sini. S sama dengan V dikali T. Atau kalau kita bikin segitiga ya, segitiga ini S, ini V, ini T. Kalau nyari S berarti V dikali T. Kalau nyari V, S per T. Ini kalau diketahui angkanya. Tapi kalau diketahui berupa grafik, maka jarak itu adalah luas di bawah grafik ya. Biasanya kalau seperti ini grafiknya kalau nggak miring ya lurus. Contoh, kita punya misal ada grafik seperti ini. Ini adalah V dan T. Oh ya, ini khusus kalau grafiknya antara V dan T ya. Kalau S dan T dia nggak bisa nyari jarak. Misal ada grafik seperti ini. Ini 5, ini 6. Terus kalian disuruh nyari berapa jarak yang ditempuh oleh benda, maka jaraknya adalah luas di bawah grafiknya tadi. Berarti kalau dia bergerak sampai 5 sekon, maka jaraknya adalah luasnya ini ya. Maka karena ini grafiknya berbentuk persegi, maka jaraknya persegi itu kan rumusnya adalah panjang dikali lebar. Berarti ini adalah 6
dikali dengan 5, hasilnya adalah 30 meter. Ini kalau grafiknya datar. Tapi kalau grafiknya miring, misal ini ada V, kemudian ada T, kemudian ada benda bergerak dengan kecepatan gini. Ini misal, nah ini misal 5, ini 10, ini 2. Nah kalau kalian disuruh nyari berapa jaraknya, ya jaraknya ya luas di bawah grafik ini. Nah kemudian dilihat ini bentuknya apa. Oh ini bentuknya trapesium, berarti jaraknya ini bisa kita cari menggunakan rumus trapesium, yaitu A plus B dibagi 2 dikali dengan tinggi. AB-nya mana? AB-nya ini A, ini B. Ini A, ini B, berarti ini tinggi. Jadi dibalik ya. Ingat trapesium, ini sisi sejajar AB, ini tingginya. Berarti ini adalah A-nya adalah 5, B-nya adalah 10 dibagi 2 dikali tingginya adalah ini. Jarak dari sini ke sini adalah ini. Ya, 2. Maka ini dicoret, berarti 5 tambah 10 hasilnya adalah 15 meter. Jadi kalau kalian disuruh mencari jarak, yaitu tinggal nyari luas di bawah grafik. Nah, sekarang kembali ke soal yang tadi. Nah, ada grafik seperti ini. Nah, grafiknya ini adalah V dan T, kemudian ini miring gini. Nah, tapi di sini ada titik. Ininya 6, ininya 30. Nah, pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh benda selama 8 sekon. Nah, hati-hati. Ini 8 sekon, padahal di sini angkanya adalah 6. Berarti kita harus memperpanjang grafik ini. Caranya gimana? Lihat gradiennya. Ini kan garis miring. Gradien itu nilainya selalu tetap. Ingat, gradien itu adalah Y dibagi dengan X. Y-nya adalah ini, X-nya adalah ini. Berarti 30 dibagi 6 itu sama dengan, nah ini mau kita perpanjang ke sini. Dia kan mintanya kan 8, berarti kita perpanjang sampai sini. Nah, anggap aja ini lurus ke sini. Nah, ini kita lanjutkan ke 8. Berarti ini per 8, ini per X. Berarti ini nanti akan menjadi X sama dengan 30 per 6, 8 dari per jadi kali. Ya, ini dicoret, dibagi 2, ini 4, ini 3, kemudian 3 sama 10, ini 30, ini 10. Berarti X-nya adalah 40. Berarti kalau grafik ini kita perbarui, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini 8, ini adalah 40. Nah, jaraknya adalah luas ini. Nah, ini berbentuk apa? Segitiga kan? Nah, kalau segitiga berarti jaraknya itu adalah luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Berarti alasnya ini 8, tingginya adalah ini 40. Ya. Ini 40. Berarti ini dicoret, ini 4 dikali 40 hasilnya adalah 160 meter. Ini jawabannya. Nah, apakah grafiknya itu harus selalu satu grafik? Enggak, dia bisa macam-macam. Contoh, seperti ini. Ada grafik antara V dengan T. Kemudian suatu benda bergerak diilustrasikan menggunakan grafik seperti ini. Nah, misal ini 0, ini 2, kemudian ini bukan ini, jangan 2 ini. Misal ini adalah 4, ini 6, ini 10. Kemudian ini 4, ini 6. Ya. Nah, oke, misal seperti ini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah, pergerakannya dinyatakan dengan grafik seperti ini. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh benda? Nah, sama, kalau kalian disuruh mencari jarak terus diketahui grafik antara kecepatan dan waktu, maka kalian tinggal menghitung luas di bawah grafik tersebut. Jadi, luasnya ya semua ini di bawah ini. Ini luasnya. Ya. Terus bagaimana kalau bentuknya nggak teratur seperti ini? Kalau bentuknya nggak teratur seperti ini, maka kalian potong dia menjadi bentuk yang lebih gampang. Contoh, ini saya potong jadi 1, 2, 3. Ada 3 bangun. Ya, ini bangun pertama, ini bangun kedua, ini bangun ketiga. Nah, kemudian kita hitung satu-satu. Tapi sebelum kita hitung, kita tentukan dulu ukurannya.
Nah, bangun 1 ini ukurannya adalah ukurannya ini adalah 4 sama 4. Dia berbentuk persegi. Berarti bangun 1 ukurannya adalah 4 dikali 4, luasnya adalah 16. Sedangkan bangun 2 ini berbentuk trapesium, di mana ini adalah 4, ini adalah 6, kemudian tingginya ini adalah 2, yaitu dari 4 ke 6, 2. Nah, karena bangun kedua ini berbentuk trapesium, maka jaraknya adalah ikut rumus trapesium, A plus B dibagi 2 dikali tinggi. Ya, kalau yang nomor 1 tadi sisi kali sisi ya. Oke, A plus B, A dan B itu sisi sejajar. Berarti 4 ditambah 6, ya ini A sama B-nya. Dibagi 2 dikali tingginya ini tingginya, kali 2. Ini dicoret, berarti hasilnya adalah 10. Kemudian bangun ketiga, ini berbentuk segitiga. Alasnya ini adalah dari 6 ke 10, berarti ini 4. Tingginya sama dengan ini, yaitu 6. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah, alasnya 4, tingginya 6. Maka ini dicoret, ini 2, hasilnya adalah 12. Berarti jaraknya ini totalnya adalah 16 tambah 10 ditambah 2. Hasilnya adalah 28 meter. Ya, jadi kalau grafiknya bentuknya macam-macam, maka potong dia menjadi bentuk lebih sederhana. Tentukan ukurannya, kemudian baru kalian hitung jaraknya berapa. Ya, oke. Sebagai latihan, kalian coba ini. Ya, ini tugas yang kedua ya. Tadi yang pertama yang tadi jarak perpindahan tadi. Tugas yang kedua gini. Misal ini V, ini T. Tugas 2. Ini V, ini T-nya nanti sekon, V-nya ini nanti satunya meter per second ya. Misal ini adalah 5, ini 8, ini 0, ini 3, ini 8, ini 10. Nah, coba ini kalian tentukan jaraknya berapa ya. Caranya sama dengan ini tadi, kalian potong-potong. Oke, ini tentang jarak, menghitung jarak kalau dia diketahui dalam bentuk grafik. Nah, sekarang kita kembali lagi ke gerak lurus beraturan tadi. Nah, jadi kalau gerak lurus beraturan, nah kalau diketahui grafik berarti ngitungnya tadi. Tapi kalau berupa perhitungan, dia tinggal masukkan ke rumus ini, S sama dengan V dikali T. Nah, ini untuk GLB. Sekarang kita lanjut ke GLBB. GLBB atau gerak lurus beraturan adalah gerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah dengan percepatan tetap. Jadi kecepatannya berubah tapi stabil. Contoh, dari 2 meter per second menjadi 4 meter per second menjadi 6 meter per second. Ya, itu GLBB. Jadi misal dari 2 meter per second berubah menjadi 4 meter per second, berubah menjadi 6 meter per second. Ini GLB. Tapi kalau jadi 2, jadi 3, jadi 10, ini bukan GLBB. Ya. Jadi kalau GLBB itu selisihnya ini selalu stabil. Ya, perubahan kecepatannya selalu stabil. Ini kalau GLBB. Nah, jadi ada 2 kata kunci yang ada di dalam GLBB, yaitu percepatannya selalu tetap, kemudian kecepatannya berubah. Jadi kecepatannya harus berubah. Kalau ada perubahan kecepatan, kemudian perubahan kecepatannya itu tetap atau percepatannya tetap, maka dia termasuk GLBB. Nah, nanti pada penerapannya GLBB itu dibagi menjadi horizontal atau vertikal, jadi tergantung lintasannya, tapi itu nanti dulu. Nah, dalam GLBB itu ada 3 rumus, dan ini harus kalian hafal karena ini basic. Karena rumus ini nanti akan sama, mau dia gerak melingkar, kemudian gerak rotasi, rumusnya sama, cuma tandanya berubah, tapi polanya sama. Ada 3 rumus GLBB. Yang pertama VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat. Nah, ini perubahannya. Ini lebih tepatnya gini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Jadi rumus yang kalian pakai nanti 3 ini. VT sama dengan V0 plus AT,
S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Ini adalah 3 rumus yang harus kalian hafal. Nah, kemudian kalau dia bergerak GLBB, maka kalau GLB tadi bisa dinyatakan dalam bentuk grafik, maka GLBB juga bisa dinyatakan dalam bentuk grafik. Bentuk grafiknya sama, bisa grafik antara V dan T, bisa grafik antara S dan T. Kalau grafiknya antara V dan T, maka grafiknya akan miring. Entah itu miring ke atas, dipercepat, atau miring ke bawah, diperlambat. Itu kalau grafiknya antara V dan T. Tapi kalau grafiknya antara S dan T, nanti dia berbentuk lengkung. Ya. Jadi S dan T ini nanti dia akan berbentuk lengkung seperti ini. Ini kalau dia GLBB, jadi lengkungnya bisa naik, bisa juga nanti turun gini. Ini kalau grafiknya antara S dan T. Nah, terus kalau mau menghitung jarak, maka dia harus, kalau menggunakan grafik, dia harus menggunakan grafik ini, V dan T. Kalau grafik S per T, S dan T yang ini, dia tidak bisa digunakan untuk mencari jarak. Oke. Nah, sama soal tentang GLB dan GLBB itu dibagi menjadi 2 tipe. Apakah dia dinyatakan dalam bentuk grafik atau dinyatakan dalam bentuk narasi. Kalau dinyatakan dalam bentuk grafik, caranya sama kayak gini tadi. Kalau ngitung jarak, ya kita tinggal ngitung aja berapa luas di bawah grafiknya. Tapi kalau dalam bentuk narasi, maka kita harus menulis diketahui, ditanya, jawab. Ini wajib. Ya. Jadi mulai kelas 10 kalian harus disiplin menuliskan diketahuinya apa, ditanyanya apa, jawabnya apa. Nah, memang terkesan panjang, tapi ini akan memudahkan kalian dalam menghitung. Kalau kalian tidak mau nulis diketahui, ditanya, dan jawab, nanti pasti kalau ngerjakan soal mikirnya gini, ini tak apain ya. Nah, kalimat ini tak apain itu karena kalian tidak tahu apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan di soal. Makanya kalian nanti harus menuliskan apa diketahuinya dan apa ditanyanya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Oke, sekarang lihat soal latihan nomor 13. Nah, tipsnya, ketika kalian membaca soal, informasi pertama yang kalian lihat atau kalian baca itu langsung tulis di diketahui. Contoh seperti ini. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan tetap sebesar 4 meter per second kuadrat. Nah, berarti ini ada percepatannya. Maka kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui percepatannya A, kemudian nilainya adalah 4 meter per second kuadrat selama 10 sekon. 10 sekon itu adalah waktu, berarti waktunya T-nya adalah 10 sekon, dan menempuh jarak S-nya itu adalah 400 meter. Pertanyaannya, besar kecepatan awal mobil adalah, nah berarti yang ditanya adalah kecepatan awal. Nah, kalau kalian lihat di sini tadi ada VT, ada V0. VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, S-nya jarak, A-nya percepatan, T-nya adalah waktu. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan awal, V0-nya. Nah, terus kita ngerjakannya bagaimana? Cara ngerjakannya kalian lihat rumus yang ada diketahui dan ada ditanyanya. Nah, ini. Nah, rumusnya tadi kan ada 3. Nah, oke, rumusnya ada ini. Cari rumus yang ada diketahui sama ditanyanya. Maka yang ada V0-nya, ada S-nya, ada T-nya, ada A-nya. Maka rumusnya adalah yang tengah ini, ya kan? Nah, jadi cari rumus yang ada diketahui sama ditanyanya. Yang ada adalah yang tengah ini. Maka kita masukkan ke jawaban. Berarti S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya. S-nya adalah 400, kemudian V0-nya dicari, T-nya adalah 10, ini 10 sekon ya, 105, plus setengah dikali A-nya adalah 4, dikali T-nya adalah 10, ini kuadrat. Nah, kemudian kita kerjakan, ini coret sama ini 2, berarti ini 400 sama dengan 10 V0 ditambah, nah ini 10 kuadrat, ini 100 dikali 2 hasilnya adalah 200. Nah, kita mau nyari V0, berarti 200 nya ini pindah ruas dulu ke sebelah kiri, berarti 10 V0 sama dengan 400 min
200. Berarti 10 V0 nilainya adalah 200, maka V0-nya 200. Nah, 10-nya ini kan kali, pindah ruas jadi bagi. Berarti V0-nya adalah, ini coret, hasilnya adalah 20, satuannya adalah meter per second. Meter per second ya. Oh ya, kalau mengerjakan nanti kalian cek dulu satuannya standar semua belum. Misal ada yang belum meter, maka kalian konversi dulu di sini. Tapi kalau di sini tadi kebetulan sudah standar semua, sudah meter sama sudah sekon semua, maka tinggal dihitung. Nah, ini contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Oke, sekarang lihat soal ini. Sebuah partikel berubah kecepatannya dari 15 meter per second menjadi 35 meter per second. Dari menjadi. Berarti kan ini kan awalnya, ini akhirnya. Berarti diketahuinya kecepatan awalnya adalah 15 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 35 meter per second. Kemudian jika partikel bergerak dengan percepatan tetap, berarti ini adalah A. Nilainya adalah 2 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, lama waktu yang diperlukan. Berarti yang ditanya adalah waktunya. Ditanyanya waktu. Nah, maka cara kerjakannya bagaimana? Sama, kita cari rumus yang ada V0-nya, ada VT-nya, ada A, ada T. Nah, rumus GLBP tadi ada 3, ada S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, kemudian ada VT sama dengan V0 plus A dikali T, kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kemudian kita cari mana yang ada V0-nya, ada VT-nya, ada T-nya. Nah, rumus yang kita pakai nanti adalah yang tengah. Maka kita tulis dulu rumusnya, VT sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, VT-nya 35, V0-nya adalah 15, A-nya adalah 2. Nah, T-nya yang ditanyakan. Nah, berarti kalau kita nyari T, yang pindah duluan adalah ini 15-nya. Pindah ke sebelah kiri jadi minus. Berarti 35 min 15 sama dengan 2T. 35 dikurangi 15, 20 sama dengan 2T, maka T-nya adalah 20 per 2. Berarti T-nya adalah 10 sekon. Ya. Ini adalah jawabannya. Nah, hati-hati, percepatan di sini nilainya tidak selalu positif karena bisa juga nanti perlambatan. Kalau nanti perlambatan nilainya adalah negatif. Contoh misal gini. Misal ini, sebuah mobil mendapat percepatan sebesar 3 meter per second kuadrat selama 8 sekon dari keadaan diam. Nah, ini ada 3 informasi sekaligus. Mendapat percepatan berarti diketahui A itu adalah 3 meter per second kuadrat selama 8 sekon. Berarti T-nya 8 sekon dari keadaan diam. Kalau ada kata-kata dari keadaan diam, maka V0-nya adalah 0. Jadi ada dua hal yang harus kalian tandai di soal. Dia tidak ada angkanya tapi harus ada diketahuinya, yaitu dimulai dari keadaan diam atau sampai berhenti. Kalau dimulai dari keadaan diam berarti V0-nya 0, kalau sampai berhenti berarti nanti VT-nya 0 ya. Oke, itu dua keterangan yang harus kalian ketahui. Kalau di soal ada seperti itu, maka kalau dimulai dari keadaan diam otomatis kalian tulis V0-nya 0. Tapi kalau ada keterangan sampai berhenti, kalian tulis VT-nya 0. Oke, sekarang dilanjutkan. Kemudian benda diperlambat dengan perlambatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Nah, berarti ini ada dua gerakan. Gerakan pertama dipercepat dulu, habis itu berarti dia diperlambat. Berarti ini nanti A1, T1 sama V01. Nah, berarti ini nanti A2. Nah, karena dia diperlambat, maka nilainya negatif. Min 4 meter per sekon kuadrat ya. Walaupun di soal nilainya positif, kalau dia bilang perlambatan maka nilainya min atau negatif ya. Min 4 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaan hingga berhenti. Nah, kalau dia bilang hingga berhenti, maka VT2 ada tanda 2 karena ini adalah kejadian yang kedua. Nilainya adalah 0 meter per second ya, karena dia minta sampai berhenti.
seperti yang saya bilang tadi, ada dua keterangan atau kalimat yang termasuk diketahui walaupun tidak ada angkanya, yaitu dari keadaan diam, artinya V0-nya 0, sampai berhenti, artinya VT-nya 0. Nah, pertanyaannya adalah jarak total. Jadi yang ditanyakan adalah S totalnya dia. Nah, karena dia ini mengalami dua gerakan, maka S totalnya adalah S1 ditambah dengan S2. Nah, jadi jarak total kejadian 1 ditambah dengan jarak total kejadian 2. Maka kita harus ngitung satu-satu dulu. Yang pertama kita ngitung untuk yang gerakan 1 dulu. Nah, sebelum itu kita cek dulu rumusnya GLBB. Rumusnya GLBB ada 3, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, kemudian ada VT sama dengan V0 plus AT, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, karena di sini ada dua gerakan, maka kita harus bikin ilustrasinya dulu. Ilustrasinya begini. Ini kejadian pertama. Anggap aja ini dari titik A ke titik B. Kemudian nanti berhenti di titik C. Maka di sini adalah V01, nilainya adalah 0. Di sini ada VT2. Di sini ada VT2, nilainya adalah 0 juga. Nah, kalau ada V01 berarti kan di sini ada VT1 juga dong. Nah, kalau ada VT2 berarti ada V02. Nah, karena kejadiannya saling nyambung, maka nilainya VT1 dan nilainya V02 nilainya nanti akan sama. Jadi karena kejadiannya nyambung, maka nanti nilainya VT1 itu akan sama dengan nilainya V02. Nah, ini kita tandai dulu. Nah, selanjutnya kita ngitung S1 dan S2. Nah, kita cari rumus yang ada S, kemudian ada A, ada T, ada V0. Maka ada S-nya, ada V0-nya, ada T, ada A. Maka kita pakai rumus yang ini. Ya. Berarti untuk S1 kita bisa nyari dari V01 dikali T1 ditambah setengah A1 dikali T1 kuadrat. Berarti S1 V01 nya kan 0, T1 nya 8 sekon, ditambah setengah A1 nya adalah 3, T1 nya adalah 8 kuadrat. Berarti kan ini 0 ditambah setengah ditambah 3, 8 kuadrat adalah 64. Nanti ini dicoret sama ini jadi 32 dikali 3 hasilnya adalah 96 meter. Nah, ini S1 nya. Sekarang S2 nya. Nah, untuk S2 ini yang diketahui hanya A sama VT. Nah, rumus yang ada A dan VT itu ada dua, yaitu yang tengah ini sama yang bawah. Nah, padahal kita butuh S. Berarti kita cari rumus yang ada S-nya, ada VT-nya, ada A-nya. Berarti kita pakai yang bawah. Berarti untuk nyari S2 kita nanti pakai rumus yang ini, VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Karena A-nya ada, S-nya ada, VT-nya ada. Tapi masalahnya V02-nya nggak ada. Nah, karena V02-nya nggak ada, maka kita harus nyari dulu. Dari mana? Ingat, V02 nilainya itu sama dengan VT1. Ya. Kalau nilainya V02 itu sama dengan VT1, berarti kita bisa nyari V02 dengan menghitung berapa nilai VT1-nya. Nah, kita cari VT-nya dulu. Nah, yang paling gampang nyari VT pakai rumus yang tengah ini, yaitu VT sama dengan V0 plus A dikali T. Berarti VT1, ini V01, ini A1, ini T1. V01 nilainya 0, kemudian A1 nilainya adalah 3, kemudian T1 nilainya adalah 8. Maka hasilnya adalah 24 meter per second. Berarti kalau VT1 nya 24, maka V02 nilainya juga 24. Maka kalau sudah ketemu, kita bisa ngitung S nya menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Maka VT nya 0, V0 kuadratnya berarti ini 24 kuadrat plus 2 kali min 4, hati-hati, dikali dengan S. Nah, berarti ini 0 sama dengan
nggak usah dikuadratkan dulu, kalian biarkan aja 24 kuadrat. Berarti ini 2 dikali min 4 min 8S. Nah, S-nya pindah ke sebelah kiri supaya positif. Berarti 8S sama dengan 24 kuadrat. Nah, S 24 kuadrat itu kan artinya 24 dikali 24 ya. Terus kayak gini aja dibagi 8. Kemudian 8 sama 24 coret ini 3, berarti 24 dibagi 3 hasilnya adalah 72 meter ya. Jadi kalau belum hasil akhir enggak usah dikuadratkan, enggak usah dikalikan dulu, biarkan aja, siapa tahu nanti bisa dicoret. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal masukkan S totalnya adalah S1 ditambah dengan S2. Berarti ini adalah 96 ditambah 72, maka hasilnya adalah 168 meter. Oke. Sekian mungkin untuk pertemuan pertama ini. Jadi tugas kalian seperti biasa, kalian bikin rangkuman dari penjelasan saya tadi, kemudian kerjakan tugas yang ada dalam video ini. Kalau tidak salah tadi ada 2 tugas. Kemudian ditambah dengan kalian lihat di buku kalian kerjakan halaman 79 nomor 1, kemudian halaman 85 nomor 3, kemudian ada halaman 86 nomor 10 dan 11 ya. Itu tugas kalian merangkum penjelasan ini tadi, kemudian mengerjakan soalnya tadi ada 2 kalau nggak salah ya. Ini tugas yang pertama tadi 1, kemudian tugas yang kedua adalah ini. Nah, selanjutnya ditambah dengan soal ini, yaitu halaman 79 nomor 1, halaman 85 nomor 3, halaman 86 nomor 10 dan 11. Untuk ketentuan pengumpulan tugasnya bisa kalian lihat di forum e-learning masing-masing. Baik, sekian dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum e-learning atau menanyakan pribadi kepada saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.